إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا بين يدي الساعة من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larang-larangannya guna menggapai kebahagiaan hidup dunia sampai akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tema yang akan kita angkat ke permukaan pada kesempatan khutbah kali ini adalah beberapa motivasi agar kita lebih giat dalam bekerja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terkait dengan hari Jumat yang merupakan Sayyidul Ayyam, pemimpin dari semua hari-hari yang ada, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk segera menyambut panggilan sholat Jumat apabila adzan Jumat telah dikumandangkan dan meninggalkan segala bentuk transaksi jual beli. Itulah yang Allah firmankan dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai', dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kalau kita perhatikan, maka pada ayat di atas tadi ada dua perintah. Perintah pertama untuk bersegera mendatangi panggilan sholat Jumat apabila adzan Jumat telah dikumandangkan, dan perintah yang kedua adalah segera meninggalkan segala bentuk transaksi jual beli. Di samping itu, ayat di atas juga menunjukkan akan dua hal. Hal yang pertama adalah bahwa sholat merupakan perkara yang sangat penting. Makanya Allah perintahkan agar kita menunaikannya tepat pada waktunya. Dan yang kedua, mengingatkan kepada kita bahwa segala transaksi jual beli itu terkadang bisa melalaikan seseorang dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk segera mendatangi panggilan sholat Jumat dan meninggalkan segala transaksi jual beli, maka pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Dan apabila sholat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah sebagian daripada karunia Allah
dan banyaklah ingat kepada Allah agar kalian mendapatkan keberuntungan. Jadi setelah Allah perintahkan orang-orang yang beriman untuk beribadah, yaitu melaksanakan sholat Jumat, setelah selesai maka Allah perintahkan kepada mereka untuk kembali bekerja sesuai dengan profesi dan pekerjaannya masing-masing. Maka dari dua ayat di atas bisa kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita agar menggunakan waktu ibadah untuk beribadah dengan sebaik-baiknya dan menggunakan waktu kerja untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Kita tidak boleh menggunakan semua waktu untuk beribadah dengan mengabaikan kerja, atau sebaliknya menggunakan semua waktu untuk bekerja dengan mengabaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semuanya ada waktunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dan ketahuilah bahwa rezeki Allah itu tidak datang dengan sendirinya. Rezeki Allah harus disambut, harus diupayakan untuk mendapatkannya dengan bekerja dan berikhtiar yang semaksimal mungkin. Oleh karena itulah, maka kerja mencari nafkah adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Berikut kami sampaikan beberapa dalil baik dari Alkitab maupun As-Sunnah yang memerintahkan kita untuk bekerja mencari nafkah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Qasas ayat 73. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan di antara rahmatnya Allah menjadikan untukmu malam dan siang agar kalian bisa beristirahat di waktu malam dan mencari sebagian karunia Allah di waktu siang, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa malam dan siang adalah di antara nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Kata Allah, gunakan waktu malam untuk istirahat dan gunakan waktu siang untuk bekerja, mencari rezeki dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang kedua adalah firman Allah dalam surah Al-Mulk ayat 15. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihi nusyur. Yang artinya, dialah yang telah menjadikanmu bumi zalulan, mudah untuk dijelajahi. Maka jelajahilah ke seluruh penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kalian dikembalikan setelah dibangkitkan. Ayat ini menunjukkan kepada kita bersama bahwa bumi Allah itu amat sangat luas sekali untuk dijelajahi dalam rangka mencari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada salahnya ketika seseorang sulit mendapatkan pekerjaan, sulit mendapatkan rezeki di daerahnya sendiri, untuk merantau ke daerah yang lain, barangkali di tempat yang lain dia bisa menemukan rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah jadikan bumi ini luas dan mudah untuk dijelajahi. Maka Allah perintahkan agar kita menjelajah segala penjurunya dalam rangka untuk mencari karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalil yang ketiga adalah firman Allah dalam surah Hud. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'amarakum fiha. Dialah Allah yang telah menjadikanmu dari tanah dan menjadikanmu sebagai pemakmur di dalamnya.
Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah lah yang telah menciptakan kita dari tanah. Kemudian Allah perintahkan kepada kita untuk ikut memakmurkan bumi ini. Yang diantara caranya adalah dengan bekerja, mencari karunia Allah, dan mengelola alam ini dengan penuh kearifan dan kebijaksanaan demi kemaslahatan umat manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun dalil yang keempat adalah sabda Rasulullah dalam sebuah hadisnya, di mana beliau menyatakan la an ya'khudha ahadukum hablahu fayatiya bihusmatil hatabi ala zahrihi fayabi'aha fayakuffallahu biha wajhahu khairun lahu min an yas'alan nasa fa'atauhu aw mana'uhu. Ya, artinya sesungguhnya salah seorang di antara kalian mengambil seutas tali, kemudian dia mencari kayu bakar, kemudian dia mengikat kayu bakar itu dengan tali itu dan membawanya di atas punggungnya lalu menjualnya. Yang dengan itu maka Allah mencukupi kebutuhannya. Maka itu jauh lebih baik daripada dia meminta-minta kepada orang, baik diberi ataupun tidak diberi. Maka ini menunjukkan bahwa pekerjaan apapun bentuknya, selama itu adalah halalan thayyiban, meskipun kelihatannya rendah, seperti mencari kayu bakar di hutan, kemudian menjualnya, kemudian dengan itu dia bisa mencukupi kebutuhannya, maka itu jauh lebih baik daripada pengemis meminta-minta belas kasihan kepada manusia, baik dia diberi ataupun tidak diberi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada dalil yang kelima adalah juga sabda Rasulullah dalam sebuah hadisnya. Beliau mengatakan, ma akala ahadun ta'aman qat khairan min amali yadihi wa inna nabiyallah Daud kana ya'kulu min amali yadihi. Yang artinya tidak seorang pun memakan makanan yang jauh lebih baik dari apa yang diusahakan oleh tangannya. Dan adalah Nabi Allah Daud alaihissalam, beliau makan dari usaha tangannya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita tahu bahwa Nabi Daud alaihissalam sebelum menjadi seorang raja, beliau bekerja sebagai penggembala domba. Kemudian setelah diangkat menjadi seorang raja, maka beliau tetap bekerja, di mana Allah berikan kepadanya satu kemampuan, yaitu bisa melunakkan besi yang keras, di mana besi yang keras di tangannya bagaikan bubur, yang bisa beliau bentuk sesuka hatinya. Yang diantaranya beliau membuat baju besi, kemudian beliau jual di pasar, dan uang dari penghasilannya itulah yang dia gunakan untuk menafkahi keluarganya, bukan dia menafkahi dari jabatannya sebagai seorang raja. Karena beliau Nabi Daud lebih menyukai menafkahi keluarganya dengan usaha tangannya sendiri. Itulah beberapa dalil yang memerintahkan kepada kita untuk giat dalam bekerja, menyambut datangnya rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seseorang yang bekerja, berusaha untuk bisa mendapatkan rezeki Allah yang halalan thayyiban, dijanjikan banyak keutamaan-keutamaan. Di antaranya adalah bahwa orang yang mencari rezeki yang halal, kedudukannya sama dengan orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita pahami dari surah Al-Muzammil ayat 20, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alima an sayakunu minkum marada wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah." Yang artinya, dan Allah tahu bahwa akan ada di antara kalian marga yang sakit, dan yang lainnya berjalan di muka bumi mencari karunia Allah,
dan yang lainnya berperang di jalan Allah. Kata Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, pada ayat di atas tadi Allah mensejajarkan antara orang yang bekerja mencari rezeki yang halal dengan orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bisa disimpulkan bahwa orang yang bekerja untuk bisa mendapatkan rezeki yang halal kedudukannya sama dengan orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan yang kedua adalah bahwa bekerja itu merupakan ibadah yang pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita pahami dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atika." Yang artinya sesungguhnya kamu tidaklah menafkahkan satu nafkah yang diniatkan untuk mencari keridhaan Allah, melainkan engkau akan mendapatkan pahala karenanya, sampai pun kepada makanan yang engkau suapkan ke dalam mulut istrimu. Maka itu merupakan bagian dari ibadah yang pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan yang ketiga dari bekerja adalah bahwa bekerja mencari rezeki Allah itu adalah salah satu bentuk sedekah yang paling utama. Ini berdasarkan sabda Rasulullah dalam sebuah hadisnya, "Ma at'amta nafsaka fahuwa laka sadaqah, wa ma at'amta waladaka fahuwa laka sadaqah, wa ma at'amta zawjataka fahuwa laka sadaqah, wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka sadaqah." Artinya, makanan yang engkau gunakan untuk menafkahi dirimu sendiri, maka itu bernilai sedekah bagimu. Dan makanan yang engkau berikan kepada anakmu, maka juga itu bernilai sedekah bagimu. Dan makanan yang engkau berikan kepada istrimu, maka itu juga bernilai ibadah bagimu, bernilai sedekah bagimu. Dan makanan yang engkau berikan kepada pembantumu, maka itu juga bernilai sedekah bagimu. Kemudian dalam hadisnya yang lain, Nabi kita Muhammad menyatakan, "Ala kulli muslimin sadaqah", yang artinya wajib bagi setiap muslim untuk bersedekah. Kemudian ada sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana seandainya ada orang yang tidak mampu untuk bersedekah?" Maka Nabi mengatakan, "Ya'malu biyadihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq." Qalu fa illam yajid. Qala yu'inu dzal haja al-malhuf. Qalu wa illam yajid. Qala falyamal bil ma'ruf wal yumsik 'anil syarr fa innaha lahu sadaqah. Yang artinya hendaknya dia bekerja dengan tangannya, kemudian dia memberikan manfaat bagi dirinya, lalu dia bersedekah. Kemudian ada orang yang bertanya, lantas bagaimana kalau dia tidak mampu? Maka Nabi mengatakan, hendaknya dia bisa membantu orang yang benar-benar butuh bantuan. Kemudian ada juga yang bertanya, lantas bagaimana kalau dia pun tidak mampu untuk melakukannya? Maka Nabi mengatakan, hendaknya dia melakukan yang baik-baik dan mencegah dari melakukan yang buruk, maka itu bernilai sedekah baginya. Itulah beberapa keutamaan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bekerja untuk mencari rezeki Allah yang halal dan thayyibah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya mengancam
kepada para kepala keluarga yang tidak memberikan nafkah yang terbaik untuk keluarganya masing-masing. Dalam sebuah hadisnya, Muhammad mengingatkan, kafa bil mar'i ithman an yahbisa amman yamliku qutah, yang artinya cukuplah seseorang itu berdosa ketika dia menahan makanan dari orang-orang yang wajib untuk dinafkahi. Artinya, seorang kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah terbaik untuk keluarganya, maka dia berdosa di hadapan Allah dan Rasul-Nya karena dia telah menyia-nyiakan amanat yang Allah berikan kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itulah marilah kita berusaha untuk bekerja dengan semangat, dengan sebaik-baiknya dalam rangka untuk mencari rezeki Allah yang halalan thayyibah. Oleh karena itulah maka ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kita baca agar kita senantiasa mendapatkan rezeki yang halalan thayyibah, yaitu Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak, yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal daripada yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu daripada selain karuniamu. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala sunufin na'ma. Ahmadullah subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala jazilil ata. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Syahadatan attakhiruha li yawmil liqa. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asfal asfiya wa ala alihi wa sahbihi al-kurama. Amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullaha al-malik ad-dayyan تدخلوا برحمته فسيح الجنان ثم اعلموا أن الله تبارك وتعالى صلى على نبيه قديما وأمركم بذلك إرشادا لنا وتعليما فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا رب العالمين اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم اجعل بلدتنا هذه وسائر بلاد المسلمين بلدة آمنة مطمئنة محمية رخية عز الإسلام والمسلمون فيها وعلت كلمتك فيها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.